Oke guys, jadi dalam video kali ini saya akan bahas sesuatu yang sangat menarik banget, yaitu adalah tentang bagaimana membuat dirimu menjadi seorang magnet uang. Wah, ini topik yang asik banget tentang magnet uang, atau dengan kata lain bagaimana caranya kamu bisa pergi kemanapun, uang mengikuti, uang mengejarmu. Jadi banyak orang di luar sana, mungkin mayoritas orang ya, mungkin 99% orang di luar sana mereka kerja keras untuk mengejar uang, tapi 1% orang di dunia ini mereka tahu betul gimana caranya supaya menjadi magnet yang mengejar uang. Jadi mereka nggak capek nyari uang, uang yang ngejar mereka, bahkan sampai nolak uang gitu ya. Saking banyaknya sampai menolak gitu. Seru banget. Nah, gimana caranya? Karena gini, kenapa topik ini saya bahas? Karena ternyata banyak yang komen dan nge-DM saya di Instagram pribadi saya @gdebp, itu nanyain tentang gimana caranya supaya kita dikejar uang, bukan kita yang ngejar uang. Nah, artinya kalau kita mau dikejar-kejar dan kita yang menarik uang, ya udah, buatlah dirimu menjadi magnet uang. Jadi gini, ada orang bijak mengatakan kalau kita ngejar kucing, kucingnya kabur. Tapi kalau kita kasih makan si kucing, kita diem aja, kucingnya dateng. Kalau kita udah sering ngasih si kucing ini makan, taruh makanannya aja, dia datang. Tapi kalau kita udah sering ngasihnya, ya kemanapun kita berjalan si kucing akan ngikutin, karena dia tahu kalau deket-deket sama kita akan dikasih makan. Nah, dari analogi ini mestinya udah ada gambaran nih gimana caranya supaya diri kita menjadi magnet yang dikejar uang. Oke, jadi kita menggunakan analogi yang tadi ya, analogi si kucing yang kita kasih makan itu ya. Gini, banyak orang yang fokusnya adalah saya mau cari uang, saya mau kerja cari uang, kejar uang. Akhirnya capek sendiri, uangnya menjauh dari mereka. Tapi sekarang kalau misalnya kita tahu nih, uang tuh mengejar yang kayak gimana sih? Apa sih fitur-fitur yang dicari oleh uang? Orang-orang seperti apa sih yang dicari sama uang? Uang itu mencari apa di dunia ini? Sama seperti kucing yang mencari makanan. Nah, uang itu mencari nilai tambah. Oke? Maksudnya gimana? Uang itu mencari orang-orang yang memiliki value. Uang itu mencari orang-orang yang memiliki nilai tambah. Dan kalau kita punya nilai tambah, uang otomatis suka nggak suka itu seperti apa ya? Kita tuh seperti gravitasi yang menarik uang. Kalau punya nilai tambah. Kalau kita nggak punya nilai tambah, kita mau kejar kemanapun, uang itu akan kabur dari kita. Uang itu takut dari kita. Saya kasih contoh ya, ini real di kehidupan nyata nih. Ada dua orang, yang satu pengusaha sukses, yang satu pengemis peminta-minta. Menurutmu siapa yang butuh uang? Pengemis minta-minta atau si pengusaha sukses? Ya kalau ditanya siapa yang lebih butuh uang, ya pengemis minta-minta. Mereka butuh uang untuk makan, untuk menyambung hidup, untuk biaya hidup. Dia perlu uang. Tapi kalau dua orang ini sama-sama pergi ke bank dan kemudian datang ke bagian kredit dan minta hutang, mau pinjam uang, kira-kira siapa yang dikasih? Si pengusaha sukses atau si pengemis minta-minta? Yang butuh uang si pengemis, tapi yang akan dikasih uang adalah si pengusaha sukses. Kenapa? Karena dia punya value, dia punya skill, dia tahu bagaimana caranya menggandakan uang, dia tahu bagaimana caranya melipat 1 juta itu akan kembali 10 juta. Uang suka dengan orang-orang seperti itu. Nah, kalau saya cerita kayak gini, biasanya ada yang komen nih, ya orang kaya itu kan korup, lihat aja tuh yang 200 triliun. Nah, itu yang komen-komen norak. Kenapa yang norak? Karena dia nggak tahu bahwa banyak orang kaya, pengusaha sukses yang kerjanya jujur. Kalau dengar kata orang kaya langsung ngejudge-nya adalah itu orang korupsi, itu orang ngemplang pajak, ya selamat, Anda tidak akan pernah kaya. Oke, balik lagi ke laptop ya. Jadi gini, orang yang butuh uang tapi tidak punya value, dia nggak akan dikejar uang, dia nggak akan dicari uang. Bahkan dia nyari uang pun, ya uangnya akan kabur. Tapi kalau kita punya value, nah contoh yang tadi, si pengusaha sukses tadi, apa yang terjadi? Dia nggak minta uang pun bank akan ngejarin.
akan ngejar, akan nawar-nawarin, Pak, ayo Pak, pinjem kreditnya Pak, ayo Pak, ambil KTA-nya. KTA itu artinya kredit tanpa agunan, tanpa jaminan pun dikasih uang. Biasanya kalau kita mau minjem uang di bank itu diminta tuh jaminannya apa, propertinya apa, diminta tuh. Tapi kalau kita udah sukses, pengusaha sukses, udah punya uang banyak, udah terbukti bisa melipat gandakan uang kan ngejar kita. Saya itu sering banget di WhatsApp gitu ya, di Japri sama bank nawarin KTA, nawarin uang. Saya tanya berapa plafonnya, untuk Bapak 200 juta, 300 juta, bahkan 1 miliar juga saya pernah dia tawarin. Kenapa? Karena mereka tahu saya punya value, saya punya skill, mereka tahu saya bisa bayar utangnya, saya bisa bayar kreditnya. Karena mereka tahu saya punya kemampuan itu. Makanya saya ditawarin. Tapi bayangin kalau orang yang nggak punya skill, orang yang nggak punya kemampuan apa-apa, mereka kejar-kejar bank pun mereka nggak akan dikasih. Mereka nggak akan pernah dikasih. Nah makanya sekarang gini, fokusnya dirubah. Jangan lagi mikir gimana caranya nyari duit, tapi sekarang pikir gimana caranya biar kamu punya value, kamu punya skill untuk bisa melipat gandakan uang. Gimana caranya? Apa aja skill-skillnya? Beberapa skill yang kamu harus kuasai itu adalah nomor 1, skill bisnis, skill marketing, skill jualan. Nah itu adalah skill-skill yang kamu perlukan untuk bisa mencetak uang. Sekarang bayangin gini, saya misalnya mau bisnis, saya perlu modal 100 juta. Dari 100 juta itu misalnya untung bersih per bulannya adalah 10 juta. Artinya 1 bulan saya mencetak laba 10%. Kalau saya pakai uang saya sendiri. Nah tapi kemudian kalau saya pakai uang orang lain, saya pakai utang misalnya. Dari utang itu saya dapat 100 juta. Saya dapat utang 100 juta. Lalu kemudian laba bisnis saya untungnya adalah 10 juta gitu kan. Dari 10 juta itu 5 jutanya saya pakai buat bayar cicilan utangnya. 5 jutanya masuk kantong. Pertanyaannya, modal saya keluar berapa? 0. Karena pakai uang orang, pakai uang pakai uang dari bank. Lalu kemudian saya dapat cuan bersih net masuk kantong. Bersih, udah bersih-bersih banget 5 juta. Bayangin, untung saya 5 juta masuk kantong, modal saya 0. Berarti berapa persen profit saya? Ya 5 juta dibagi 0. Berapa? Kalkulatornya rusak. Itulah enaknya. Kita seperti bisa mencetak uang dari angin. Jadi out of thin air gitu ya. Dari angin yang tidak ada apa-apa, jebret jadi duit. Itulah rahasianya kenapa orang kaya makin kaya. Karena mereka fokus tuh di skillnya, di value-nya itu loh. Mereka punya nilai tambah apa kelebihan mereka sehingga uang mau kejar mereka. Tadi saya udah sebutin beberapa skill yang harus kamu kuasai. Skill jualan, skill bisnis, skill komunikasi. Apalagi sekarang udah ada digital marketing, sosial media, segala macam pakai ads. Kalau kamu kuasai skill-skill itu, uang pasti kejar kamu. Kemanapun kamu pergi, uang kejar kamu. Saya baru pulang dari liburan di Bali seminggu. Di Bali seminggu saya liburan jalan-jalan tapi penghasilan tetap masuk, income tetap masuk. Kenapa? Karena saya punya skillnya dan saya praktekin. Nah kalau kamu juga mau punya skill tersebut ya kamu bisa beli buku ini. 69 strategi marketing dan branding. Harganya cuma 100.000 saat ini. Kalau kamu mau beli bukunya ada linknya di bawah, di description dan di komen video ini. Kamu bisa beli bukunya dari Shopee, dari TikTok Shop. Kamu bisa ada COD-nya juga. Bisa bisa cash on delivery, macam-macam deh. Bisa free ongkir juga ada. Nah itu enak banget. Nah mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Dan saya benar-benar pengen kamu jadi orang kaya, kamu jadi orang sukses. Kenapa? Karena semakin kaya dan semakin sukses, semakin banyak uang ngejar kamu. Dan kamu akan bisa menjadi magnet uang ketika kamu punya value, punya nilai tambah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini. Sekali lagi kalau mau order bukunya ada di bawah, di description dan di kolom komen video ini. Nanti kita akan pin. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Thank you.